Selamat pagi semuanya. Masya Allah, wajah-wajahnya wajah-wajah semangat pagi ya. Ada yang terlambat hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Alhamdulillah. Semuanya anak-anak yang pintar dan rajin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat-semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya coba dirapikan dulu tempat duduknya. Mana tahu ini yang sebelah sini masih pencong, yang sebelah sini juga masih belum rapi. Coba dirapikan dulu tempat duduknya. Baru setelah itu coba perhatikan di sekeliling kita, ada nggak sampah di sana? Kalau ada coba kita ambil, dan supaya kita belajarnya enak dan nyaman, nggak ada sampah. Terus kita juga akan menjadi siswa yang sehat. Karena kalau banyak sampah juga akan mendatangkan penyakit. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membaca doa. Oke, kepada ketua kelas boleh dipimpin doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Oke, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Nurul Husnul Khotimah. Hadir, Bu. Hadir? Hadir. Kemudian Rania Inzira. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan ya sama Allah. Kesempatan sehat. Karena sehat itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tolong-menolong. Menghitung nilai uang. Kemudian adalah menggambar imajinatif. Oke. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada pembelajaran kita hari ini di materi pertama yaitu tentang tolong menolong. Coba anak ibu buka bukunya halaman 84. Di situ ada cerita. Coba Nabila dibaca teksnya. Budaya tolong-menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Beri tepuk tangan untuk Nabila ya. Pintar Nabila nih ya. Selanjutnya coba tengok halaman berikutnya nak. Ada nampak? Ada nampak di situ? Ada, Bu. Iya, kalau nampak sama anak-anak ibu, coba ibu minta anak-anak ibu diskusikan sama teman-temannya. Nanti ibu akan bagi kelompok. Terus ibu akan minta setelah anak-anak ibu mendiskusikan di dalam kelompok, ibu akan minta anak-anak ibu sekalian untuk membuat cerita berdasarkan gambar yang ada di dalam buku itu. Setelah itu nanti dikumpulkan ya nak, nanti kita akan mempresentasikannya. Oke, Bu. Selamat bekerja anak-anak ibu. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan tugasnya yang ibu suruh tadi? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Nabila, silahkan Nabila dipresentasikan tugasnya.
Berdasarkan gambar yang Ibu Guru perlihatkan, di sini kami ingin menampilkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang gambar tersebut. Jadi ceritanya adalah pada suatu hari di suatu pegunungan itu ada hujan lebat. Setelah hujan lebat, di sana hanya sedikit pohon sehingga menyebabkan banjir dan sungai-sungai meluap saking derasnya hujan. Kemudian karena saking lebatnya hujan juga menyebabkan banjir. Banjirnya itu setinggi pinggang orang dewasa. Di sana terlihat rumah-rumah tenggelam oleh banjir. Dan ada orang-orang sedang menyeberangi banjir. Dia membawa barang-barangnya, menggendong anaknya. Kemudian Pak RT menyuruh kepada murid-murid di sekolah untuk memberikan sumbangan kepada orang yang terkena banjir. Kemudian Ibu Guru membantu untuk mengumpulkan bantuan untuk banjir. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar yang Ibu Guru suruh tadi, maka di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, di mana ceritanya pada suatu hari di sebuah desa yang bernama Sidoarjo terjadi hujan petir yang sangat luar biasa. Hujan petir ini terjadi secara terus-menerus dan peristiwa ini terjadi hampir setiap hari. Sehingga beberapa hari kemudian terjadi peristiwa banjir, di mana banjir itu airnya sudah nyampai ke pinggang orang dewasa dan rumah pun hampir tenggelam dibuatnya, dan pepohonan pun juga begitu, hampir tenggelam dibuatnya. Kemudian Pak RT dan Pak Kades memiliki inisiatif untuk menyalurkan sumbangan dan mengumpulkan sumbangan untuk orang yang terkena banjir. Dan semua lapisan masyarakat pun ikut membantu, ikut menyalurkan sumbangan untuk korban banjir ini. Dan akhirnya pun semua dana terkumpul dan diberikan kepada korban banjir tersebut. Itulah cerita dari hasil diskusi kami. Jadi, tolong menolong itu adalah sikap saling membantu, meringankan beban, penderitaan, kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Selain pengertian tolong menolong, juga ada manfaatnya. Manfaat dari tolong menolong itu adalah 1. Mempercepat selesainya pekerjaan, mempererat tali persaudaraan, pekerjaan yang berat menjadi ringan, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, menghemat energi atau tenaga yang dikerjakan secara bersama-sama. Sepertinya semangatnya udah pada mudar ya. Oke, untuk membangkitkan semangat, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Tahu lagu Topi Saya Bundar kan? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang coba bundarnya kita hilangkan. Yuk, 1, 2, 3. Topi saya, topi saya. saya. Kalau tidak,
Udah pada semangat kan? Kita lanjutkan belajar ya. Oke, jadi kira-kira berdasarkan gambar yang pertama tadi ya tentang teksnya Siti, kira-kira Siti menyumbangkan apa ya? Ayo, ada yang tahu? Siti menyumbangkan apa? Menyumbangkan duit, Bu. Nah, benar. Siti menyumbangkan sejumlah uang. Jadi, sebelumnya kita kan sudah pernah belanja ya. Kita pernah belanja di warung, kita pernah belanja di kantin, dan di pasar misalnya, dan banyak lagi tempat untuk belanja. Kalau kita belanja, kita menggunakan apa anak-anak? Uang. Iya, benar. Kita menggunakan uang. Jadi, jenis uang itu ada uang kertas dan juga ada uang logam. Uang kertas itu contohnya seperti ini. Kita belanja pakai uang 2000 ini bisa dapat apa ya? Kita bisa dapat gorengan, bisa beli minuman juga. Kalau uang logam atau uang logam itu seperti ini. Nih contohnya ada banyak ya. Banyak kita misalnya beli es krim. Beli es krim kalau 100 enggak ya. Misalnya beli es Kiko. Tuh kan, es Kiko harganya 500. Nah, jenis-jenis uang logam itu dari yang paling kecil itu adalah 100 rupiah. Gini ya, ini 100 rupiah. Ada yang lebih besar dari 100 rupiah yaitu 200 rupiah. Dan lebih besar dari 200 rupiah adalah ini 500 rupiah. Dan yang paling besarnya untuk di Indonesia itu, yang paling besar nilainya uang logam adalah uang 1000. Nah, jadi pelajaran kita adalah untuk menghitung uang logam, pecahan uang logam. Ini, Ibu kasih contoh ya. 200 rupiah ditambah 200 rupiah, itu hasilnya adalah 400. Kenapa 400? Karena 200 ditambah 200 hasilnya adalah 400. Sedangkan 500 ditambah dengan 500 juga, itu hasilnya adalah 1000. Jadi misalnya nih ya, Nurul pergi ke warung membeli permen mil kita dengan harga 500. 500 kita bisa pakai uang ini. Kemudian Nurul membeli es Kiko juga harganya 500. Maka bisa menggunakan 2 buah logam 500, atau kita bisa menggunakan satu buah uang logam senilai 1000 rupiah. Contoh lagi, misalnya Rania membeli bakwan. Bakwan itu harganya 1000. Jadi kita bisa pakai uang 2 buah koin uang 500. Kemudian Rania menambah lagi untuk membeli coklat. Coklat harganya 1000 juga. Tambah 1000. Jadi 1000 ditambah 1000 hasilnya adalah 2000. Oke, tepuk tangan bagi semuanya. Nah, gitu ya cara menghitung uang logam atau uang koin. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitungnya kalau berdasarkan bentuk ditulis gitu ya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh soal. Yang pertama yaitu soalnya 500 ditambah 500. Kira-kira 500 ditambah 500 itu cara menjumlahkannya bagaimana ya? Jadi cara yang pertama adalah kita sejajarkan mana yang satuan, mana yang puluhan, dan mana yang ratusan. Satuan itu berada di paling akhir, nih satuan. Yang di tengah itu adalah puluhan. Dan yang paling depan itu adalah ratusan. Nah, caranya adalah pertama kita sejajarkan tadi ya. Oke, kita sejajarkan 500 ditambah 500 tambah. Oke, kita tambahkan 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 5 tambah 5 hasilnya 10. Maka dapat kita hasilnya adalah 1000.
Disitulah dapatnya 500 tambah 500 hasilnya 1000. Nah, soal yang kedua, bagaimana kalau dia beda? Yang satu ratusan, yang satu ribuan. Contohnya adalah 200 ditambah 1000. Jadi caranya adalah pertama kita letakkan angka yang paling besar itu di atas. Oke, yang pertama kita letakkan 1000. Kemudian letakkan angka 200-nya itu sesuai dengan angka-angkanya. Mana yang satuan, mana yang puluhan, mana yang ratusan. Berarti 0, 0, 2. Jangan ditaruh 2-nya di depan karena satu ini adalah ribuan, sedangkan 200 itu adalah ratusan gitu. Jadi kita jumlahkan 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 2 hasilnya 2. Dan 1 karena dia tidak punya pasangan, kita turunkan saja. Maka hasilnya adalah 200 ditambah 1000 adalah 1200. Baiklah anak-anak, selanjutnya untuk ambil nilai harian, coba dibuka bukunya halaman 86 ya. Di sana ada soal untuk memasangkan pecahan uang yang di kiri dan yang di kanan. Sekarang coba dikerjakan dengan baik ya. Bagi anak-anak ibu yang udah selesai memasangkan antara uang yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanan, boleh untuk istirahat. Nah, nanti setelah istirahat kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya. Baiklah, selanjutnya coba anak-anak ibu buka halaman 87. Udah dapat halaman 87? Sudah, Bu. Oke. Nah, di situ ada gambar, contoh gambar imajinatif. Itulah contoh gambar imajinatif tentang banjir. Jadi, pelajaran kita selanjutnya pada kali ini tentang gambar imajinatif. Siapa yang tahu apa itu gambar imajinatif? Silahkan anak-anak ibu. Silahkan Nurul. Gambar berdasarkan imajinasi, Bu. Iya, benar apa yang dikatakan Nurul. Tepuk tangan untuk Nurul. Jadi, gambar imajinatif itu adalah gambar yang berasal dari khayalan ataupun imajinasi dari seorang pelukis. Nah, langkah-langkah untuk menggambar gambar imajinatif ini, yang pertama, kita tentukan dulu apa tema yang akan kita buat. Misalkan nih, tentang bencana alam, seperti banjir kan. Lalu kita siapkan, kita pikirkanlah ide-ide atau hayalan-hayalan kita tentang suasana banjir itu. Misalkan ada orang yang berusaha menyelamatkan barangnya kan, kita gambarlah orang tuh. Kemudian ada rumah dan ada pohon, air yang tergenang kan. Nah, habis itu kita gambar, kita buat sketsa gambar banjir itu kan. Nah, setelah selesai membuat sketsa gambar, kita kasih cat seperti cat kayu ataupun krayon. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menyuruh Ananda semua untuk menggambar gambar imajinatif. Oke, siapkan buku gambarnya, pensil, penghapus, ataupun cat warna seperti krayon atau cat kayu. Oke, silakan bekerja ya.
Baiklah. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang tolong-menolong. Tolong-menolong ini adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, ataupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Di mana manfaat tolong-menolong itu yang pertama, meringankan beban antar sesama, dapat mempererat tali silaturahmi, dapat menghemat tenaga karena pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama. Dan contoh soal mengenai penjumlahan nilai mata uang yaitu 500 perak ditambah 500 perak hasilnya 1.000 rupiah. Dan yang terakhir tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi dari seorang pelukis. Jadi gambar imajinatif ini berdasarkan apa yang dihayalkan atau apa yang dipikirkan oleh pelukis tersebut. Dan langkah-langkah yang disusun untuk membuat gambar imajinatif ini, yang pertama kita tentukan dulu tema yang akan kita buat. Yang kedua, kita pikirkan ide-ide tentang gambar yang akan kita buat. Yang ketiga, kita persiapkan alat dan bahan untuk membuat sketsa gambar. Selanjutnya kita buatlah sketsa gambar tersebut. Dan yang terakhir kita beri cat warna seperti cat kayu ataupun krayon. Nah, itulah kesimpulan materi kita pada kali ini. Sampai di sini paham? Alhamdulillah semuanya paham ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ibu mohon Ananda semua dapat mengulang-ulang materi pelajaran yang telah kita pelajari hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.